Metode Pomodoro. Kamu sering nggak terdistraksi atau gagal fokus pas lagi belajar? Apalagi kalau udah terlalu lama belajar. Terus ada HP yang bunyi mulu, bikin kita sulit konsentrasi dalam belajar. Sebenarnya apa sih yang bikin kita susah konsentrasi? Beberapa gaya hidup tertentu kayak sering begadang, kondisi lapar, gelisah, sampai stres adalah sebagian dari penyebab susahnya kamu untuk berkonsentrasi. Tapi tunggu dulu. Kali ini kita bukan mau bahas tentang penyebab susahnya berkonsentrasi, tapi kita mau ngenalin sebuah teknik belajar buat kamu yang susah konsentrasi dalam waktu lama dan sering terdistraksi sama gangguan luar. Mau tahu apa itu? Ini dia teknik Pomodoro oleh Francesco Cirillo. Sebelum lebih lanjut, mari dukung tim Akademikus Indonesia buat terus berkembang dan biar terus produksi video baru tiap minggunya. Kalian bisa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa buat nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan dengan video baru kami. Keep study! Mengenai konsentrasi yang tadi sedikit disinggung di awal, ternyata hal itu berkaitan erat dengan ditemukannya teknik ini oleh Om Francesco. Jadi di zaman dulu itu, berdasarkan sumber di internet ya, beliau ini ternyata sama kayak kamu yang kesusahan dalam belajar karena sulit berkonsentrasi. Akhirnya dia memutuskan buat ngembangin cara belajarnya sendiri dengan cara membuat batasan waktu. Lalu diselingi istirahat, ini dilakukan untuk nge-refresh otak biar lebih fokus. Dan tebak apa yang menarik? Nama Pomodoro ini ternyata diambil dari bahasa Italia yang berarti tomat. Kok tomat? Nah, tomat ini merujuk ke timer berbentuk tomat merah milik Om Francesco yang sering ia pakai di dapur. Lalu dipakainya buat nyetel waktu belajar. Setelah itu, teknik ini pun mulai dikenal luas oleh orang-orang di dunia dengan nama teknik Pomodoro. So, seperti apa sih caranya belajar dengan teknik ini? Simak sampai habis ya. Pertama nih, kamu cuma perlu sebuah timer. Entah timer yang biasa ibu kamu pakai di dapur, atau timer paling praktis yang sudah tersedia di HP kamu. Setel waktu sekitar 25 menitan. Dalam interval atau rentang waktu tersebut, kamu hanya boleh belajar dan belajar. Jauhkan HP dari pandangan. Jauhkan segala distraksi dari area belajar. Fokuslah dalam kegiatan belajar. Setelah 25 menit berlalu, timer Pomodoro akan berbunyi dan saatnya kamu buat istirahat. Hanya 5 menit. Terserah aja mau ngapain. Mau minum, toilet, ngecek notif, atau apapun itu. Dan setelah 5 menit kemudian, tutup lagi HP-nya. Setel lagi timer Pomodoro buat belajar selama 25 menit lagi. Of course, kamu perlu melakukan teknik ini sampai 4 kali Pomodoro dan terus diselingi istirahat 5 menit setiap kali timer berbunyi. Jadi biasanya 1 kali belajar dalam teknik ini setara sama 4 kali timer Pomodoro. Yang artinya kalau 1 kali timer itu tiap 25 menit, berarti total belajar Pomodoro kamu adalah 100 menit. Lalu setelah 4 kali Pomodoro, ambil istirahat panjang setengah jam atau 1 jam. Entah mau santai, main HP, atau ngapain aja. Lalu kamu bisa ulangin semuanya dari awal setelah istirahat panjang tadi. Ingat ya, kalau timer berbunyi, stop aja meski pelajarannya nanggung. Istirahat aja bentar. Dan yap, hanya sesimpel itu. Namun jauh lebih efektif dibanding belajar habis-habisan tanpa istirahat yang bikin kita bosan dan akhirnya gagal fokus. Bahkan nih, menurut penelitian, konsep belajar ini yang biasa disebut dengan konsep jendela kerja efektif banget buat menghindari distraksi. Karena dengan adanya timer tersebut, kita seakan dipacu buat terus belajar sampai timernya berbunyi. Kita seakan tertantang buat belajar efektif selama periode belajar itu tadi. Dan jangan lupa juga, jaga jarak sama HP biar makin konsentrasi ya. Lalu mungkin ada yang bertanya, kenapa belajarnya harus 25 menit dan bentar banget? Sedangkan kita di sekolah aja 2 jam sampai 3 jam pelajaran masih cukup anteng tanpa istirahat. Nah itu biar kamu tetap fokus dan gak bosan. Bukankah itu inti dari teknik Pomodoro? Lagian, pasti kalau belajar di sekolah 2-3 jam, efektifnya cuma di jam pertama. Lalu, kenapa istirahatnya cuma 5 menit? Biar kamu nggak kebablasan main HP. Kita cuma perlu refresh sebentar aja biar nggak pusing dan mumet banget pas belajar. Dan paling penting sih, jangan lupa makan sebelum belajar, biar konsentrasinya terjaga penuh. Dan konsep Pomodoro ini sih jelas bukan cuma bisa dipakai buat belajar aja. Kamu bisa melakukan ini pas lagi ngerjain sesuatu atau lagi nulis sesuatu. Bahkan nih,
ketika tim akademikus ngetik skrip ini, kita juga nyetah waktu tertentu biar kita nggak capek ngetik dan nggak bosan nyari materi baru. So, itu tadi ya, buat yang sulit konsentrasi dan gagal fokus dalam belajar, coba aja teknik ini dan berkembanglah dari cara belajar yang kaku. Biar lebih efektif dan makin mantep, kamu juga bisa nih kolaborasiin teknik Pomodoro ini sama teknik Feynman yang udah kita bahas di video sebelumnya. Jadi segitu aja dulu dari tim Akademikus Indonesia. Untuk selanjutnya, tunggu aja video baru dari tim kami mengenai teknik belajar dan info menarik lainnya ya. Terus tunggu kami dan support terus tim kami biar kami makin banyak ngasih hal baru buat kamu. See you di next video. Dadah!